Kayak gini nih. Mantap. Bagi pas ya kan? Oh iya. Jalan. Live tetesan embun masuk. Aku kamera belakang. Sini sudah sidang. Mereka sebelah sini, sebelah sini. Daripada itu sini. Cepat kita mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka pengajian rutin Hirmal yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Salam dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di sini nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Mansur Daud Lubis SPDI, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua atau pengurus yang hadir pada malam hari ini untuk mendengar kajian ataupun tausiah dari Al-Ustaz yang akan disampaikan. Mungkin nanti kepada teman-teman atau rekan-rekan ada yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya, silahkan ditanya kepada Al-Ustaz. Mana tahu pertanyaan nanti dapat menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk tetap kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, apalagi di masa-masa sulit sekarang ini. Bukan hanya orang tua kalian saja yang merasakan sulit sekarang ini. Kalian yang masih sekolah pun merasa sulit sekarang. Dulu waktu masih aktif sekolah, kalau kalian masih ingat, kalau bisa libur aja sekolah. Nah, sekarang dikabulkan Allah doa kalian. Setiap hari libur, tak masuk sekolah. Jadi udah 1 tahun lebih libur. Sekarang udah terbalik pula. Anak sekolah rindu mau pakai sepatu sekolah, rindu mau pakai sepatu sekolah. Kalau dulu malas sekali mau pakai sepatu sekolah, pakai sepatu dipijak belakang, itulah dipakai pergi sekolah. Pakai baju sekolah malas masukkan baju sekolah. Nah, udah sekarang tak sekolah rindu pula pakai baju sekolah. Yang anehnya waktu lulusan semalam tak kapan masuk sekolahnya ada pula coret-coretan baju. Tak pernah masuk sekolah, tiba-tiba dah tamat coret-coretan. Tak kapan masuk sekolah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Saat-saat sekarang ini kalian itu masih diberikan Allah hati yang tenang. Buktinya apa? Masih mau datang ke masjid mendengarkan pengajian. Itu juga kenikmatan. Sampai sekarang ini masih diberikan Allah sehat. Masih sekarang ini walaupun susah-susah masih bisa beli paket. Walaupun bisa modal 10.000 beli TST, duduk-duduk di kafe memanfaatkan wifi. Tapi kan masih bisa juga itu. Masih diberikan Allah kita kenikmatan. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan yang sudah kita peroleh kita syukuri, maka nikmat, semua nikmat itu akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan insyaallah kita termasuk dan tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada di sekalian yang tergabung di dalam Himpunan Remaja Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Segala cita-cita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang jomblo tetap nanti cepat dapat jodohnya. Amin. Kalau itu cepat kali udah mau kawin rupanya kalian. Jadi mudah-mudahan segala urusan-urusan kalian itu dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak lama-lama menyampaikan kajian karena memang teori ilmu komunikasi biasanya itu kalau bercakap-cakap itu orang konsentrasinya tidak lebih dari 30 menit. 10 menit pertama yang bercakap paham,
yang mendengarkan masih paham. Masuk detik 10 menit yang kedua mulailah tuh yang bercakap masih paham, yang mendengarkan mulai tak paham. Masuk nanti 10 menit yang ketiga itu udah parah, yang bercakap tak paham, yang mendengarkan pun tak paham, sama-sama tak paham. Jadi maka tidak lebih dari 30 menit. Kalau nanti pun ada pertanyaan setelah itu. Tapi dalam jangka waktu 30 menit ini saya meminta juga tinggalkan dulu handphone. Maksudnya jangan dulu fokus sama handphone. 30 menit ini aja lah. Dengarkan kajian kita, insya Allah kajian ini bermanfaat, sama kalian juga nanti manfaat. Yang ingin saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Surah Al-Mujadalah ayat 13. Apa kata Allah? Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dua golongan ini diangkat Allah derajatnya di dunia dan di akhirat juga nanti. Yaitu yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Maka bagi kita dituntut untuk terus belajar. Kalaupun di masa Covid ini belajarnya itu daring, belajar itu kan bukan harus dari sekolah saja. Itu kan yang formalnya, SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lalu kuliah, S1, S2, S3. Itu kan yang formalnya. Tapi itu wajib kita pelajari. Maka ketika kita menuntut ilmu, niatnya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, maka segalanya itu kita dapat. Dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat. Kebanyakan orang sekolah itu niatnya salah. Apa niatnya? Cari kerja. Apa niatnya? Supaya nanti hidupnya gak susah. Apa niatnya? Macam-macam lah. Niatnya karena dari SMP dia ajak kawannya masuk ke SMA yang satu itu, dia ikut kawannya karena ngikut-ngikut. Atau dia niatnya itu sekolah, oh aku masuk di sekolah sana aja. Kenapa kau masuk sekolah sana? Ceweknya cantik-cantik. Kadang-kadang niatnya itu niat yang salah. Jadi kalau sudah niat salah, kalau sudah niatnya salah, maka salahlah terus hidupnya itu. Makanya banyak orang yang sekolah tapi nggak berkah ilmunya. Dan jadi maka dituntut kita menuntut ilmu. Orang yang beriman, orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Cobalah kalian bandingkan orang yang tamat SD dengan orang yang tamat SMA, pemikirannya pasti beda. Orang yang tak sekolah dengan orang yang sekolah, pemikirannya pasti beda. Orang yang tamat S1 dengan orang yang tamat S3, pasti dia kalau hadir di tengah-tengah masyarakat, pasti perlakuannya berbeda. Kelas-kelas Ustadz S1 sama kelas-kelas Ustadz S3 itu beda itu. Isi amplopnya pun beda. Kalau malamnya tak tahu nama. Yang S1 sama S3 beda itu. Itu di dunia. Di dunia aja sudah seperti itu diangkat Allah derajatnya orang yang berilmu ini. Makanya terus
Talabul ilma fardhatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat, muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan. Ada lagi kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat, dari bayi sampai mau mati terus kita belajar. Bahkan orang yang sudah mati pun masih diajari. Orang yang sudah mati masih diajari. Mana contohnya? Talqin itu, talqin. Kalau di kuburan, kalau kalian pernah ikut sampai ke kuburan, jadi mentalkinkan itu diajarin itu. Apabila datang dua malaikat ke hadapanmu, jangan kau takut. Itu juga makhluk Allah. Maka dia kalau bertanya, maka jawablah pertanyaannya itu. Tapi kalau sudah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya, bukan lidah kita yang menjawab pertanyaan itu, tapi iman kita lah yang menjawab pertanyaan itu. Makanya bekal iman dan ilmu diangkat Allah derajat kita nanti di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan itu poin yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu ini, yang pertama tadi adalah niatnya lillahi ta'ala. Jadi perlu dicamkan, ketika kita menuntut ilmu, niat dalam hati itu, niat utamanya adalah lillahi ta'ala, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Lalu yang kedua, setelah niatnya tadi lillahi ta'ala dan ibadah kepada Allah, pasti kita punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita sukses di dunia ini, sukses nanti di akhirat. Saya mau tanya, ada di antara kita yang hadir di sini yang mau hidupnya sengsara? Ada. Mana tahu ada pula, saya Ustaz mau hidup sengsara, udah capek kali hidup sukses Ustaz, mau sengsara. Ada orang begitu. Janganlah pula udah muka pas-pasan, sengsara pula lagi hidup. Kalau bisa kan awak ini kalau udah pas-pasan, walaupun pas-pasan tapi sukses ke bawah kan gitu kan. Kalau bisa lagi, kalau bisa udahlah ganteng, kaya, pintar pula lagi, soleh pula lagi, hafal Quran pula lagi. IP kali Ustaz. Udah cantik, soleha, hafal Quran, rumah sewanya banyak. Oh Ustaz, IP kali Ustaz. Jangan klaim Ustaz mau pulang ke sini. Nah, jadi kan tujuannya sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kita tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, bahagiakan hidup kami di dunia ini, bahagiakan hidup kami di akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Itu yang setiap hari kita minta kepada Allah. Doa kita itu nggak tahu pun dia doa. Udah 10 tahun ikut remaja masjid, tak tahu mendoa. Begitu disuruh giliran dia mendoa, pucat. Nggak tahu dia apa mau didoakan. Apa mau doakan? Udah tak apa-apa aja mau doakan aja lah. Rupanya cuma satu itu yang dihafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Udah mencakup semuanya di situ doa.
bahagiakan di dunia, bahagiakan di akhirat, masuk surga. Jadi rupanya hidup ini pun gak susah-susah. Bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk surga. Cuma bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, matinya nanti masuk surga. Cakapnya yang gampang kebahagiaan di dunia, bahagia di akhirat. Artinya sukses dunia, sukses akhirat, masuk surga. Tidak ada dari bentukan. Udah lewat di dunia, soleh pula, mati masuk surga. Ini udah jelek, pesek, tonggil, hitam, hidup pula lagi. Habis itu bokeh pula. Mau beli paket aja cari wifi gratis. Udah kayak gitu, malas pula sholat. Tak pernah ke masjid. Bolak-balik orang datang ke rumahnya ngajak remaja masjid, udah beli aja lah. Kerjaannya cari wifi gratis, ngapain? ML. Insya sekarang ini ya zikir gitu. Cair. Sekarang ini udah itu aja menghayal kita di mana. Ini orang biasa main game bisa dapat duit. Mentah kan cair. Oh bisa udah cair berapa kok? Udah dapat 1 juta mah uang di dalam cicilan. Dan ada juga yang untuk uang yang nyata. Jadi disuruh banyak menghayal sekarang ini. Dan jadi apa yang harus kita lakukan? Kita kaji firman Allah dalam surat Fatir ayat 29. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Fatir ayat 29. Ingat, surat Fatir ayat 29. Apa artinya? Sesungguhnya mereka-mereka yang gemar membaca yang mendirikan sholat, yang berinfak di jalan Allah dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, atau juga bisa diartikan baik dikala susah maupun dikala senang, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah yang akan mengharapkan sebuah usaha yang tidak akan pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur di akhir ayat ini. Artinya apa? Inilah mereka-mereka golongan yang hidupnya sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia mereka ini mendapatkan pahala yang besar. Dan di akhirat kelak nanti mereka ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Mereka ini yang pertama, syarat kalau mau hidup kita ini sukses. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang gemar membaca Al-Quran. Ustaz mau tanya, itu di bagian itu harus digeser-geser. Geser-geser saya nggak konsen. Jangan kan Ustaz pun nggak konsen, menilai jangan. Panas sayangnya. Kayaknya ini sampai dingin waktu kita. Masih panas ya.
Jadi begitu dingin selesai ngaji kita. Ini suhu dan baru dingin. Karena kalau di luar kok begitu dingin mahal ya. 1000 kalau panas 1.500 dan ini 3.000. Nah, jadi di mana tadi? Soal yang Quran. Golongan yang pertama, kalau mau hidup kita sukses, baca Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Tapi kadang-kadang kebanyakan kalau namanya anak muda, remaja, kayaknya alergi, malu membaca Quran. Entah apa penyebabnya malu membaca Quran. Banyak penyakit anak remaja sekarang ini. Malu dia dibilang aib, malu dia dibilang rajin ke masjid. Soalnya kan tahu, kalau dia bilang gitu, mau kemana? Mau ke masjid, tumben. Kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang kan kawan-kawan suka begitu. Itu tumben mau ke masjid, tembok tapi ya pengen. Baru dibidukin aja kan minder, gak jadi ke masjid, malu. Kadang ke masjid pun malu. Mau kemana kau? Ada mau ke depan. Ada mau ke masjid ya. Masjid malu sampai lobbynya pun tidak tahu. Ada peci kayak ini kan tak bisa dilipat. Kadang karena malu dia, dilipat-lipat di kantong kita macam apa ada model peci yang dilipat. Macam peci untuk tahun 45 dulu. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Sediakan waktu kita itu satu hari membaca Al-Quran. Apalagi kalian ini yang masih taraf-taraf anak siswa. Cita-cita banyak. Di dalam diri kalian itu cita-cita itu banyak. Semua bercita-cita. Pasti ada cita-cita masing-masing. Kalau ditanya, ada cita-cita jadi dokter, ada cita-cita yang mau jadi polisi, ada cita-cita menjadi tentara, ada cita-cita nanti ditarik menjadi pilot, ada cita-cita menjadi apa? Jadi suami, ada jadi cita-cita apa cita-cita kau? Apa cita-cita ustaz? Apa cita-cita menjadi istri yang soleha? Aduh, sekarang tidak aneh-aneh. Karena apa ya menjadi menteri, ada ke sekolah menjadi menteri juga ya. Di samping kita minta kepada Allah, sediakan waktu kita itu baca Quran. Apalagi seolah-olah kali itu sekarang dari bangun subuh, selesai bangun subuh baca Quran. Kalau perlu bentuk komunitas, kadang-kadang banyak anak muda bentuk komunitas, bentuk geng, ada geng motor, ada geng sepeda, ada apa lagi? Ada geng mobil legend, ada yang apa lagi? Geng remaja masjid, nah, ya geng sholat. Ada apa lagi? Banyak geng. Kalau perlu bentuk geng, kenapa geng one day one juice? Satu hari satu jus. Bentuk kelompok. Tadarus bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan tadarus juga. Satu ayat, satu surah itu dikaji. Baca terjemahannya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Di antara kalian aja 3 orang, 5 orang, kalau udah nggak paham nanti baru tanya Ustaz, guru. Bermanfaat kepada diri kita. Silakan kalian itu mau apa di luar sana. Tapi jangan pernah lupakan Al-Quran. Silakan mau bacaan itu apa. Setiap hari kita mau aktif
update status di IG, update status nanti di FB, update nanti status di WA. Tapi tidak pernah kita mau update baca Quran. Hati kita ini juga perlu diupdate dengan baca Quran. Ada terasa ketenangan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran. Itulah menandakan sumber kebahagiaan Al-Quran. Nah, jadi makanya siapkan waktu. Kalau bisa satu hari satu juz, mana sempat Ustaz? Satu hari satu juz. Banyak kali kerjaan Ustaz. PR lagi banyak. Mana mau baca satu hari satu juz? Enggak bisa satu juz satu hari setengah juz. Enggak bisa juga Ustaz, mana sempat aku setengah juz. Satu ain. Enggak sempat Ustaz, banyak juga itu masih satu ain. Satu halaman. Satu hari satu halaman. Enggak sempat juga setengah halaman. Enggak sempat juga 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Masih terasa banyak satu ayat jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Ada lebih pendek lagi ayatnya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Tapi dalam bulan yang hari ini tetangga pun heran, masih mudah dia juga. Dan jadi sediakan waktu satu hari aplikasi Al-Quran itu yang lain-lain aplikasi begitu banyak aplikasi Al-Quran tak ada di HP. Kalau TikTok pantang duduk tergoyang. Takut di sini ada yang berkata cuma TikTok. Aman. Goyang-goyang TikTok. Karena cita-cita sekarang ini dengan viral. Apalagi sekarang ini kan yang banyak orang anak muda sekarang, apalagi anak SD. Ditanya, bukan lagi apa cita-cita ini, bukan lagi dokter, lagi ditanya. Artis TikTok. Ada yang ditanya, apa cita-cita? Jadi artis TikTok. Ada lagi nanti ditanya, kok cita-cita tidak YouTuber kan? Jadi YouTuber. Memang nggak tanggung kalau dari segi finansial ya. Kalau berhasil. Kadang-kadang awak pun buat konten pun tak pandai. Mau TikTok, goyangnya pun pas-pasan. Itu tadi belum muka pas-pasan. Dibilang ganteng enggak, dibilang jelek enggak. Kalau terkenal itu sepadan ganteng dan jelek. Kepala jelek-jelek lagi. Itu viralnya tuh. Kalau yang kita ini yang standar gitu. Bukan standar dibilang ganteng enggak, dibilang jelek enggak. Dibilang cantik enggak, dibilang jelek enggak. Kalau mau terkenal itu kepala cantik enggak ya? Kepala jelek aja. Dan jadi Al-Quran bukan aplikasi Al-Quran. Tengok Al-Quran. Tapi jangan salah tempat kita membaca Al-Quran. Jangan pula lagi sedang kamar mandi, nongkrong buka aplikasi Al-Quran. Itu nggak boleh. Dan satu sumber kebahagiaan. Yang kedua sumber kebahagiaan itu apa? Wa aqamas sholat, dirikan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi tidak ada ditawar-tawar lagi. Misalnya sholat aku PSMS saja ya Ustaz. Apa PSMS? Persatuan sholat maghrib saja. Sholat PSMS. Ustaz sholatku PSMS saja ya Ustaz. Apa PSMS? Persatuan sholat isya saja. Ada lagi persatuan sholat seminggu sekali.
Jumat aja kan. Udah pulang duluan pula ya pulang. Ini lagi untuk parah. Udahlah sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat, datangnya pun khotib turun, pulangnya dia duluan. Walaupun ada yang nasi dibagi dia duluan dapat. Jangan pula seperti ini. Sholat itu adalah ibadah yang utama. Tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi ini bukan mencari rezeki, bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang pintar, bukan hanya semata-mata untuk membahagiakan orang tua. Bukan itu tujuan utama kita hidup di dunia ini. Bukan nanti kalau sudah berumah tangga dia itu untuk membahagiakan keluarganya. Bukan semata itu aja tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi ini. Jadi tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi ini untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang paling utama? Sholat. Sholat itulah induknya ibadah. Kalau sholatnya sempurna, maka sempurna ibadah yang lain. Tapi kalau sholatnya tak sempurna, maka gugur ibadah yang lain. Ini sholatnya. Saya bertanya, ini kan tadi punya kepada masjid. Yang udah sholat isya, yang udah sholat isya. Yang udah sholat isya. Yang udah sholat isya. Yang belum sholat isya, angkat kaki, angkat tangan. Belum sholat isya ya? Nanti habis ini sholat isya. Sholat itulah sholat. Sholat yang paling utama. Sholat. Jangan meninggalkan sholat. Apapun kegiatan kalian itu, sholat. Ustaz, aku sholat belum bisa khusyuk. Gak apa-apa. Yang penting sholat. Sholat Ustaz kalau subuh kesiangan, bangun, begitu bangun sholat. Bangunnya jam 8 Ustaz, bangun sholat. Tapi jangan pula disengaja. Kadang-kadang begadang tahan. Nonton Euro malamnya apa ya? Nonton bola tahan dia. Begitu ngaji di masjid pulang tidur. Dari jam 1 sampai jam setengah 5 tahan matanya. Begitu ngaji di masjid mau subuh, di situ aja dia tidur. Tak dengarnya aja. Terbangun jam 12. Udah mau zuhur. Cuma itu sudah subuh. Kalau ini salah. Kalau tadi jam segini udah tidur dia. Ternyata terbangun dia kesiangan. Jam 6 atau setengah 7 atau jam 7. Memang tak dengarnya ajan subuh tadi. Bangun jam 7, bangun wudhu sholat subuh. Ya, dia sengaja sholat subuh, rakaat mengkodok. Tapi jangan dikejar mengkodok, mengganti. Sholat subuhnya jam 7, sholat zuhurnya nanti. Begitu selesai sholat zuhur, ajan asar. Sholat asarnya begitu selesai sholat asar ada maghrib. Sholat maghribnya begitu dia habis selesai sholat maghrib azan isya. Sholat isyanya udah ngaji di masjid, ngaji subuh. Jangan seperti ini. Sholat tepat waktu. Jadi pemuda-pemudi itu yang tak lupa kepada Allah. Sumber kebahagiaan yang kedua. Yang terakhir, sumber kebahagiaan itu kalau mau kita sukses, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak dan bersedekah baik itu di kala susah maupun di kala senang. Jadi ada mindset orang, pikiran orang, Ustaz, aku nanti bersedekah berinfak, aku kaya,
punya duit lalu berimpak dan bersedekah. Salah, berimpak dan bersedekahlah, maka Allah akan mengkayakan hidup. Karena orang yang berimpak 1 dibalas Allah 10. Surah Al-Baqarah ayat 261 bahkan sampai 700 kali Allah membalas. Jadi kalau ada uang kita itu impakkan. Dikasih uang jajan 10.000 dan 2.000 lah masuk. Kalau kelas-kelas kalian ini masih kelas-kelas pelajar, ya 2.000 lah. Nggak apa-apa. Ini kalau udah perkara impak, apalagi kalau di sekolah, sering dan waktu masih aktif. Kalau udah hari Jumat, untuk uang impak masuk ke kelas, begitu udah jalan kota impak, mulai. Apalagi masih pagi, belum ada uang kecil, jajan pun masih 10.000, 20.000, masih 10.000, gila, sampai berapa nanti. Dan kawan sebangku dikasih 1.000, kita kemana lah Allah mau mengkayakan mensukseskan hidup. Mentalnya aja dah mental berbeda. Kawannya impak 1.000 datang di sebelah, begitu ganti gopek. Begitu udah berjalan kota impak, mulai dari itu. Kawan 2.000. Ya kalau ingat, mungkin berarti banget. Kalau kita bongkar kota impak itu, kalau dia mengurus BKM itu pengalaman. Kalau mau mencari uang 100.000, langka. 50.000 masih langka. 20.000 masih langka. 10.000 mulai agak banyak. 5.000 mulai agak banyak. Yang paling banyak 2.000. Menyusuri 2.000 dulu sangat ya. Tapi seminggu nggak hilang bau 2.000. Kadang-kadang kita tahu mendeteksi uang di kantong. Begitu mau kotak impak lewat, mulailah. Oh ya, ini 2.000. Hari ini 2.000. So kotak, hari ini masukkannya. Datang bawa dari belakang, ini dari belakang. Kasihkannya 100.000 sama bawa belakang ini. Mantap. 100.000. Dimasukkannya 100.000. Begitu udah lewat, duit lagi. 100.000 tadi mau tahu jatuh. Udah lewat, dia tarik uang lepas 100.000 dimasukkan tadi uang dia waktu dia uang 2.000 tadi. Uang sepeda jatuh. Datang buat dari belakang dia ambilkan dikasihkan. Maksudnya mengasihkan uangmu. Datang besok soran dimasukkannya ke kotak impak. Dalam artinya mantap enggak buat impak 100.000. Begitu dah lewat, uang tadi pun orang yang jatuh 100.000. Dia start ya. 100.000 dimasukkan lagi uang dia. Jadi makanya berimpak itu baik di kala susah, di kala senang. Jadi ketika kita berimpak masukkan uang ke dalam kotak tadi, apa hajat kita itu sampaikan di situ. Allah luruskan ya Allah masuk usul. Tapi kan ada 2.000. Coba kalian bayangkan, mau masuk usul impaknya 2.000. Untuk ongkos aja nggak cukup. Untuk ongkos ke usul dari sini sampai ke usul naik angkot dia kasih 2.000. Apa nggak dicampak sama supir angkot 2.000. Tapi turun, tapi kan Ustaz yang penting ikhlas. Iya, memang yang penting ikhlas. Tapi kan tengok-tengok juga apa hajat kita itu. Ketika punya hajat, ya 10.000 udah bisa lah. Jadi makanya 3 hal tadi itu sumber kebahagiaan. Baca Quran, sholat, infak dan sedekah. Sholat ini 5 waktu. Kalau udah paten sholat kita 5 waktu itu tambahlah sholat sunnah, duha, tahajud, curhat sama Allah tengah malam, terbangun, curhat sama Allah. Yang suka kita curhat, sikit-sikit curhatnya di mana? Di IG. Curhat di status WA.
keluhan hati yang dibuat dari situ. Satu dunia tahu. Kadang-kadang kalau omah-omah, kalau ada anak-anak Ramadan itu kan omah-omah yang biasa pakai FB. Curhatnya cuma di Facebook, lagi udah pulang-pulang. Bikin status anak muda sakitnya di sini. Di komen orang kenapa kau tadi malam kenapa dia kata dia di rumah kita ada yang lain. Kecewa, itu status kecewa, hati berbelah-belah, emotnya hati berbelah-belah. Janganlah ngadu sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah. Berharap itu kepada Allah, yang kepada makhluk. Kalau berharap kepada Allah tidak akan timbul kecewa dan kecewa. Tapi kalau sudah berharap sama manusia, yang timbul apa? Kecewa dan sakit. Kecewa, sakit di sini saja, kecewa, berkeping-keping, ngadu sama Allah. Kadang-kadang muncul hati kita sama kawan itu ada juga. Ini rahasia yang mau bilang-bilang yang lain. Rahasia kita cuma ini, jadi mau bilang-bilang. Udah habis cerita, nanti kawan itu cerita yang lain. Kita cuma ini yang dibilang-bilang. Tadi pesannya aku nggak boleh bilang-bilang orang lain, tapi karena bakal dekat. Kalau datangnya saya tuh bilang juga teman-teman, kita cuma ini. Tadi pesannya jangan dibilang-bilang, ini rahasia, bisa pakai dengan rahasia. Iya. Datang sana cerita lagi mesti sumbernya. Dari balik-balik jadi rahasia umum. Makan curhatnya di sama Allah. Bangun tengah malam minta sama Allah. Apa keinginan kita minta sama Allah. Sholat tahajud, sholat duha, sempurna dan sholat. Rajin-rajin berinfak dan sholat. Beli paket kita bisa beli paket 50.000, 20.000. Ya paling tidak paket kita nanti untuk di akhirat sana sisakan juga paket kita. Jangan hanya paket handphonenya aja yang kita pikirkan. Paket kita nanti di akhirat sana kita persiapkan juga. Jadi 3 hal inilah kalau kita mau sukses hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sudah 30 menit, sudah mulai nggak paham, sudah mulai nggak paham. Jadi sampai di sini aja kesimpulannya, kalau mau sukses 3 hal ini lakukan. Yang pertama baca, yang kedua sholat, yang ketiga berinfak dan bersedekah. Jangan pernah bosan untuk ini. Belajar, terus belajar. Jadi muslim yang kuat, jadi muslimah yang kuat. Kalau udah muslim dan muslimah yang kuat dengan ilmu dan agama, ilmu dan iman, perkuatlah itu karena itu modal. Kita nggak tahu kondisi kita ke depan. Semakin hari keadaannya semakin sulit hidup kita, dan semakin tak aman rasanya. Sekolah katanya mau tatap muka di bulan ini, ternyata tak bisa. Nggak tahu kita apakah COVID itu nyata atau tidak, tapi kenyataannya ada. Makanya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua kesulitan dan kesusahan ini dijauhkan dari kita semuanya dan Allah angkat semua bala bencana ini dari muka bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya masalah sholat, masalah apalah yang tanya. Belum. Ya, bagus pertanyaannya. Ada aplikasi Al-Quran di handphone kita ini. Sepanjang aplikasi itu belum kita buka, maka itu boleh kita bawa kemanapun. Tetapi ini ada kesepakatan ulama. Ketika aplikasi itu terbuka,
atau dia mengeluarkan suara bacaan-bacaan lafaz-lafaz Allah, maka itu handphone ini sudah berubah menjadi mushaf Al-Quran. Sama dia seperti mushaf-mushaf Al-Quran itu. Ketika aplikasi kita buka, handphone ini berubah tidak jadi handphone, dan sudah menjadi mushaf Al-Quran. Megang handphone ini pun harus berwudu. Udah itu handphone ini nggak boleh kita kantongi karena ada aplikasinya kita buka. Dan itu tidak boleh kita bawa kamar mandi. Itu. Tapi kalau ketika aplikasi itu kita tutup kembali, kembali dia di masih layar utama, tapi dia kan tak terbuka, tertutup aplikasinya, itu sudah jadi handphone biasa. Kita kantongi pun, kita bawa ke kamar mandi pun tidak jadi masalah. Makanya berhati-hati kita, pertama, jangan dibuat nada panggil itu nada panggil azan atau lafaz Allah atau selawat atau bacaan Al-Quran. Kadang-kadang ada yang sok-sok pakai, dibikinnya nada panggilnya itu baca surah Al-Fatihah. Begitu dia masih di kamar mandi, buang air besar, lagi terjongkok, itu diambilnya dia panggil Bismillahirrahmanirrahim, berdosa. Atau dia aplikasi ada panggilnya itu azan. Begitu di kamar mandi lagi buang air, ada yang manggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi atau wallpapernya itu bacaan Allah. Jadi kalau ketika wallpapernya itu bacaan Allah dalam posisi seperti ini, masuk kita ke kamar mandi nggak apa-apa. Tapi kalau dalam posisi hidup seperti ini, ada situ bacanya Allah, kita bawa ke kamar mandi, salah kan? Jadi makanya tak usah lagi bikin wallpapernya itu lapas-lapas Allah ataupun apapun itu. Nada panggilnya tak usah lakukan selawat ataupun ngaji ataupun apapun itu. Ya biasa-biasa saja. Tapi janganlah pula yang lebih-lebih kan, ada panggilnya, ada jamak. Dan itu sudah paham ya? Itulah dia. Yang itu. Kalau yang itu antisipasinya begini. Kalau dia begitu terdengar langsung diperhatikan. Karena kan ini memang aplikasi otomatis. Ketika dia tidak terbuka, memang dia belum terbuka, tapi begitu masuk waktu sholat, dia azan. Kalau memang seperti itu, ketika dia bunyi, masih menandakan masuk waktu sholat, cepat-cepat kita matikan. Karena itu memang yang hal-hal yang otomatis terbuka. Tapi itu pun jadi juga kita. Pakai cincin, pakai gelang adalah pas foto itu juga perhatikan. Ada orang yang sosok pakai juga baca-bacaan tulisan apa itu ditaruh di dompet itu ada ayat kursi ditulis ayat kursi, ditulisnya ayat kursi itu, lalu itu dilipat-lipatnya masuk ke dalam dompet, bawanya ke sana kemari. Atau jimat supaya jangan dimasuk ke aku. Tidak usah pada itu, dibaca saja. Kalau supaya setan itu keluar dari, supaya setan itu tinggi, baca itu. Kadang-kadang yang kita payah ini kan kalau kita buka setan berwujud manusia ini gimana? Awak baca yang kursi masih datang dia. Contohnya itu bukan ada yang bertanya lagi? Itu yang perempuan. Kadang-kadang banyak masalah kali dengan perempuan. Iya, masalahnya banyak kali. Setiap bulan ada jelas. Kami laki-laki ini banyak masalah, kalian lebih banyak masalah. Masalah aurat lah, semua banyak. Ada yang bertanya. Kasih kesempatan gue nggak mau bertanya nanti menyesal.
Orang tanya. Ada lagi yang tanya dari sebelah sini bertanya. Bertanya. Ada? Boleh. Sebenarnya agama itu satu, walaupun dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, agama itu satu. Itulah agama tauhid. Agama tauhid itu ya agama Islam. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Jadi ajaran dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, ajarannya itu sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa timbul agama-agama yang lain-lain itu? Karena mereka itu menyimpang, nggak mau mengikut apa yang dikatakan nabi-nabi terdahulu. Jadi adalah yang mempermudah. Sebenarnya kan kalau orang yang memang orang yang tak mau susah-susah itu, dia tak beragama. Kita kan kalau orang yang di luar Islam ini kan selalu berpikir nanti masuk Islam ada puasanya, ada sholatnya, pagi-pagi udah bangun, tengah malam bangun, puasa 1 bulan, jangan ke 1 bulan, 1 hari letoy, 1 bulan. Sedangkan orang yang sudah masuk Islam saja pun masih banyak yang merasa keberatan. Bagi orang yang di luar Islam, makanya perbuatan Islam kita itu bukan Islam itu hanya Islam KTP, Islam non Islam. Kenapa nggak puasa pernah? Begitu dari raya dia dulu wajib. Raya, jangan namanya orang Islam raya. Dan di sebelah sana, di sebelah sana ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Betul kan? Ada yang bertanya? Hah? Ada yang mau tanya sana? Ada? Ini ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Dia senyum aja keren, katanya senyum keren. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ada lagi? Hah? Kita tutup doa. Kita tutup doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqarribal qulubi ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa rabbayana saghira ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاءنا السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah atau ceramah pada malam hari ini.
Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Sodri dapat menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin waktu sudah berlalu. Mungkin sampai sini saja pengajian kita pada malam hari ini. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.